Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Hasanah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan judul Peran Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang penting bagi bangsa Indonesia dalam wilayah NKRI. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa internasional sejak dicetuskan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan fungsi sebagai lambang kebangsaan, lambang identitas, alat pemersatu, dan alat penghubungan. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa sangat berperan penting. Bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang biasa digunakan oleh sesama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas masyarakat menggunakan bahasa, baik bahasa secara lisan maupun tulisan dan bahasa tubuh. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk berkomunikasi sebenarnya dapat juga digunakan cara atau metode lain, misalnya tanda-tanda, gambar, atau isyarat. Namun, bahasalah sebagai alat komunikasi yang paling sempurna. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai berikut. A. Lambang kebanggaan nasional. B. Lambang identitas nasional. C. Pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. D. Alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai berikut. A. Bahasa resmi kenegaraan. B. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. C. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. D. Bahasa resmi di dalam pembangunan, kebudayaan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX. IPTEX berkembang terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan IPTEX yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet, email, bisnis, e-commerce, TV, edukasi, dan lain-lain melaju dengan pesat, terutama memasuki abad ke-21 sekarang. Bahasa Indonesia memiliki dua sifat utama yang menguntungkan, yaitu 1. Bentuk yang sederhana sehingga mudah dipelajari. 2. Kelenturan atau fleksibel untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh latar belakang sejarah kebangsaan yang kuat. Bahasa Indonesia tidak diragukan lagi kemampuannya untuk menjadi bahasa IPTEX modern. Pengembangan IPTEX, bahasa ragam IPTEX itu harus hemat dan cermat,
karena menghendaki respon yang pasti dari pendengar dan pembacanya. Kaidah-kaidah, sintaksis, dan bentukan-bentukan bahasa dan ranah penggantinya HAMS mudah dipahami. Penghematan penggunaan kata, kecermatan, kejelasan, sintaksis yang berpadu dengan penghapusan unsur-unsur yang bersifat pribadi dapat menghasilkan ragam teks yang umum. Kesimpulan, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah NKRI adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia mampu menempatkan diri sebagai sarana komunikasi yang efektif, berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan, kebudayaan, termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Saran: sebagai kaum intelektual, kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.